Bab 142, tanpa diduga. Diunggah oleh baca suara. Meninggalkan Sylvie dengan saudara perempuanku, aku berjalan ke kamar orang tuaku. Aku berjalan menyusuri koridor, kiprahku tumbuh lebih cepat dengan setiap langkah ketika aku tiba di depan pintu berlabel, Keluarga Liwin. Aku mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafku. Memikirkan apa yang dikatakan Ellie, bahwa orang tuaku benar-benar berencana untuk mengambil bagian dalam perang, membuatku gelisah. Bunyi gedebuk terdengar saat aku mengetuk pintu kayu. Itu terbuka, suara hangat ibuku berdentang dari sisi lain. Engsel berderit ketika saya memutar knop dan membuka pintu. Tas-tas terbuka di lantai dengan pakaian terlipat rapi di sampingnya. Aku melangkah masuk dan melihat sekeliling untuk menemukan ayahku sedang memoles sarung tangannya, satu set baju sirah rantai tersebar di sampingnya. Ibuku, yang telah berjalan menuju pintu untuk menyambut tamu mereka, berhenti ketika dia melihatku. Dia menutupi keterkejutannya dengan senyum cemberut sementara ayahku mengalihkan pandangannya begitu dia melihat ekspresiku. Jadi itu benar, gumamku, mengambil penyangga sin yang dipoles di samping ayahku. Putra, ayah saya meletakkan sarung tangan dan kain tetapi tetap duduk. Kami tidak mengharapkanmu kembali secepat ini, ibuku menambahkan, mengambil langkah lain ke arahku. Apakah kamu berencana pergi tanpa mengatakan apa-apa kepadaku? Saya bertanya, pandangan saya masih fokus pada penyangga tulang kering di tangan saya. Tentu saja tidak, tapi kami ingin menyelesaikan persiapan sebelum Anda kembali. Ibuku mengangkat tangannya, sedikit ragu sebelum dia meletakkannya di pundakku. Campuran perasaan meluap dalam diriku ketika aku meremas erat-erat pada baju besi logam, kebingungan mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk bertarung, kesal bahwa mereka bahkan tidak repot-repot mendiskusikan keputusan ini denganku, dan kemarahan bahwa mereka akan bersedia mengambil risiko hidup mereka ketika Ellie baru berusia 12 tahun. Akhirnya aku mengalihkan pandanganku dari tanganku dan menatap ayahku. Kupikir kalian akan menunggu sampai setelah Ellie bertambah dewasa sebelum bergabung dengan perang. Komandan Virion menyarankan kita untuk tetap tinggal sampai Ellie lebih tua atau sampai kamu datang, kata ayahku, pandangannya tegas. Aku tidak percaya bahwa kalian tiba-tiba memutuskan untuk berperang hanya karena aku kembali, jawabku ragu. Kami tidak, jawab ibuku, tangannya meremas pundakku lebih erat. Aku baru saja mendapat transmisi dari Helen. Ayahku berdiri, tatapannya luar biasa ganas saat dia menguji coba sarung tangannya. Mereka diserang di ruang bawah tanah karena semua orang bersiap untuk pergi. Mereka tetap tinggal di sana untuk membeli waktu agar prajurit yang lebih muda melarikan diri, tapi... Petik 2. Tapi, saya menggema. Ayah saya, Reynold Liwin, pria yang selalu mengalami kesulitan dengan senyum optimis, memandang ke atas dengan racun dingin di matanya. Adam tidak berhasil. Tidak, aku menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Saya baru saja di sana kemarin. Akulah yang membersihkan ruang bawah tanah dan membunuh mutan yang bersembunyi di dalam. Petik 2. Ayahku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Rupanya setelah kamu pergi, ketika semua orang bersiap untuk pergi, gerombolan makhluk buas manapun yang dipimpin oleh mutan menyerang mereka. Helen berpikir bahwa lantai bawah penjara pertama terhubung ke penjara bawah tanah lain. Petik 2. Pertarungan itu berantakan karena tidak ada yang mengharapkan pertempuran. Kembar tanduk dan beberapa prajurit veteran lainnya tinggal dan membeli beberapa waktu untuk orang lain, ibuku melanjutkan. Untungnya, mutan itu hanya kelas B, tetapi karena pasukannya lebih besar dan membuat mereka lengah, ada lebih banyak kematian daripada yang diperlukan. Termasuk milik Adam. Keheningan tandus terasa di dalam ruangan setelah ibuku selesai berbicara. Saya tidak percaya bahwa seseorang yang baru saja saya lihat kemarin sudah mati. Tiba-tiba, kesadaran yang tenggelam membuat saya meloncat tegak, Tess berada di ruang bawah tanah itu. Siapa lagi yang mati? Saya bertanya. Terlepas dari kekhawatiran saya tidak ingin tampak tidak peka terhadap kematian Adam dengan bertanya apakah Tess baik-baik saja. Hanya itu yang bisa saya dengar dari Helen. Itu adalah transmisi darurat sehingga pesannya agak pendek, tetapi karena dia tidak termasuk orang lain, saya pikir yang lain yang tewas adalah tentara yang tidak kita kenal, ayahku menambahkan sambil menghela nafas. Meskipun Komandan Virion mungkin tahu lebih banyak sekarang karena beberapa waktu telah berlalu. Helen pasti akan menyebutkan jika sesuatu terjadi pada Tess, tetapi itu masih membuatku gelisah, untuk sedikitnya. Aku turut berduka atas apa yang terjadi pada Adam, aku menghibur ayahku. Adam bukan favorit saya tentang kembar tanduk karena saya menganggap emosinya yang cepat dan sarkasme yang sinis tidak menyenangkan, tetapi dia setia. Di bawah penampilannya yang tidak sabar dan rewel adalah kawan yang bisa dipercaya yang berdiri di sisi orang tua saya ketika mereka berada di Twin Horns. Sekarang saya bisa melihat mengapa suasana di sekitar ayah saya begitu berat. Jangan salah paham, Arthur. Kami tidak melakukan ini karena rasa bersalah, nyawa seorang prajurit selalu dalam bahaya, kata ayah saya. Bahkan masih, kataku, menggelengkan kepalaku. Saya tahu saya tidak masuk akal. Ayah saya punya hak untuk melawan pertempuran yang ia pilih. Tapi keegoisan saya sendiri ingin menyimpan yang saya cintai aman yang membuat saya ingin mencoba. Tidak masalah apa level inti Anda atau seberapa banyak pengetahuan Anda tentang manipulasi mana. Tidak peduli seberapa kuat Anda memperkuat tubuh Anda atau memperlengkapi diri sendiri, kematian bisa datang kapan saja dalam pertempuran, tidak peduli seberapa kuat saya menjadi, saya sangat percaya itu.
Namun, ayah saya rela mempertaruhkan nyawanya dan ibuku ketika itu bukan saja tidak perlu, tetapi sembrono. Arthur, itu bukan salahnya, ibuku menghibur. Aku yang ingin kembali ke Twin Horns dan membantu dalam perang. Apa? Aku berseru, benar-benar terkejut. Kamu ingin pergi berperang? Dia mengangguk. Iya. Tetapi kamu tidak bisa, aku menoleh ke ayahku, kebingungan praktis tertulis di wajahku. Maksudku, ayah berkata kamu menghindari menggunakan sihir karena sesuatu terjadi di masa lalu. Kenapa sekarang? Ibuku melirik ayahku, yang menundukkan kepalanya dengan anggukan serius. Arthur, duduklah. Saya menuruti, duduk di kaki tempat tidur ketika ibu saya mengumpulkan pikirannya. Apalagi yang suamiku, ayahmu katakan padamu. Dia menatapku dengan perasaan bersalah saat dia mengubah kata-katanya, tetapi aku tidak mengingatnya. Dia telah mengatakan kepada saya untuk memberinya waktu untuk menerima siapa saya dan saya dapat mengatakan bahwa dengan dia terlalu penuh perhatian, dia berusaha. Hanya itu yang dia katakan padaku, kataku. Dia mengatakan sisanya akan diberitahukan kepadamu ketika kamu siap. Apa yang kami tidak pernah katakan padamu, Arthur, tentang kembar tanduk, adalah bahwa sebenarnya ada satu anggota lagi. Alisku berkerut saat aku melirik ayahku, yang tetap diam. Namanya Lensa, augmenter muda dan berbakat pada saat itu, ibuku melanjutkan. Dia terus bercerita tentang seorang penyihir yang sangat cerdas dan penuh harapan yang bergabung dengan Twin Horns tak lama setelah ayahku membawa Elis muda dari Valden City. Mata ibuku berkaca-kaca ketika dia menggambarkan bagaimana dia dan Lensa langsung rukun, kurang ajar dan keterus-terangan Lensa cocok dengan sifat takut-takut ibuku. Lensa telah melakukan dengan baik untuk dirinya sendiri sebagai seorang petualang bahkan tanpa bantuan pesta, ke titik di mana dia sudah cukup terkenal. Jadi ketika dia bertanya pada Twin Horns apakah dia bisa bergabung dengan parti mereka, itu mengejutkan semua orang. Ibuku memejamkan mata dan berhenti sejenak. Baru sekitar 2 tahun sejak dia bergabung ketika kecelakaan itu terjadi. Alisku mengerut ketakutan ketika aku membayangkan kecelakaan seperti apa yang terjadi, ketika ibuku tersenyum samar. Bukan bencana dramatis yang menimpa kita, tidak semua orang hidup sama menariknya dengan hidupmu. Petik 2. Karena malu, aku tertawa tidak nyaman saat aku menggaruk pipiku. Kami menjadi ceroboh dan bertemu dengan sekelompok penyengat. Tak satu pun dari kami yang mengalami cedera besar dan saya tidak terlalu memikirkannya saat saya menyembuhkan luka permukaan semua orang. Ibu saya mengerutkan bibirnya agar tidak menangis. Hal tentang menjadi seorang emitor adalah bahwa setiap orang mengharapkanmu untuk tahu bagaimana menyembuhkan setiap cedera, bahwa sihirmu adalah obat satu mantra semua ketika itu benar-benar bukan masalahnya. Ayahku meletakkan tangan yang menghibur di punggung ibuku ketika tubuhnya bergetar. Saya tidak tahu pada saat itu juga karena itu belum lama sejak saya bangun dan saya tidak pernah sepenuhnya terlatih dalam berbagai aspek penyembuhan, saya pikir saya tidak perlu melakukannya. Menyeka air matanya, dia menatapku dengan mata merah. Aku menutup luka semua orang, kecuali racun dari ekor sengat telah menginfeksi daging di bawah. Ayahmu dan semua orang bisa dirawat tepat waktu sebelum bisa membahayakan, tetapi untuk Lensa, lukanya dekat dengan inti mana, dan setelah aku menutup luka-lukanya, racunnya menyebar. Petik 2. Aku menarik napas dengan tajam. Kemudian, ya, inti mananya telah terinfeksi ke titik di mana dia tidak bisa lagi berlatih manipulasi mana. Saya telah merampok teman dan rekan satu tim saya dari satu kesenangan sejati dalam hidupnya. Petik 2. Setidaknya dia masih hidup, kataku, berusaha menghiburnya sampai dia menggelengkan kepalanya. Dia pergi sendirian ke ruang bawah tanah dan tidak pernah kembali, kata ibuku. Dia selalu mengatakan bahwa dia ingin mati dengan mulia dalam pertempuran, tetapi dia pergi ke ruang bawah tanah berisiko tinggi tanpa bisa menggunakan sihir untuk membuat dirinya terbunuh. Dan tahukah Anda apa bagian yang lucu? Petik 2. Ibuku mendongak, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh saat dia mengejek. Jika aku tidak menutup lukanya, dokter akan dapat dengan mudah mengekstrak racunnya. Dia mungkin akan baik-baik saja jika aku tidak menyembuhkannya. Petik 2. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com***. Aku membuka mulut, berharap kata-kata akan terbentuk, tetapi tidak ada yang berhasil. Ayah saya tetap diam juga, tangannya masih dengan lembut membelai punggung ibu saya. Setelah beberapa menit, ibuku menenangkan diri. Aku takut menggunakan sihir dengan benar untuk apapun selain luka ringan sejak saat itu. Kembali ketika kami pertama kali dalam perjalanan ke Sirus dan kami diserang, aku hampir tidak bisa membawa diriku untuk menyembuhkan ayahmu yang sedang sekarat. Tetapi setelah Anda memberitahu kami tentang rahasia Anda, dan pergi untuk berlatih, Penatuarinia juga membantu saya sementara kami bersembunyi di gua itu. Saya ragu kematian Adam adalah pertanda, tetapi setelah semua yang dilakukan Twin Horns untuk ayahmu dan aku, kupikir sudah waktunya bagi kita untuk berada di sana untuk mereka. Petik 2. Resolusi di mata ibuku membuatnya jelas bahwa dia tidak mengatakan semua ini dengan harapan untuk mendapatkan persetujuanku. Tapi itu bukan satu-satunya alasan, kata ayahku dengan nada berbisik. Sekarang setelah kau kembali, itu membuatku berpikir tentang dirimu, bertempur dalam perang saat kita di sini, dengan aman memutar-mutar ibu jari kita dan menunggu kabar baik. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada kalian berdua? Apa yang akan terjadi pada Ellie? Aku berdebat,
masih gelisah karena membiarkan mereka pergi berperang. Hal yang sama berlaku untukmu, Arthur. Tidak peduli seberapa kuat Anda, kematian jarang datang hanya dari kelemahan, itu menyelinap ketika penjaga Anda turun. Saya akan melindungi ibumu dan Anda bisa bertaruh bahwa tujuan kami dalam perang ini adalah untuk berhasil dalam keadaan utuh dan kembali kepada Anda dan saudara perempuan Anda, tetapi Anda harus melakukan hal yang sama. Ayahku berhenti sejenak ketika tatapannya mengeras. Kami mungkin tidak membesarkanmu seperti yang kami pikirkan dengan kenangan masa lalumu dan yang lainnya, tapi kau bisa yakin Eli melihatmu sebagai saudara lelakinya yang pengasih, jadi jangan terlalu bersemangat untuk mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang samar-samar, lebih besar, bagus, dan keluar dari perang ini dengan aman. Bahkan jika kita kalah dalam perang ini, akan selalu ada kesempatan untuk membalas. Satu-satunya situasi di mana Anda benar-benar kehilangan adalah ketika Anda mati, karena tidak ada peluang kedua setelah itu. Petik 2. Aku hanya bisa tertawa kecil. Baik. Kamu tahu apa maksudku? Bentak ayahku, menimbulkan senyum samar dari ibuku. Tiba-tiba, ketukan yang terburu-buru menarik perhatian kami ke pintu. Setelah bertukar pandangan dengan orang tua saya berkata, terbuka. Pintu kayu terayun terbuka untuk mengungkap Firion dalam jubah hitam yang sama yang telah dikenakannya hari ini dalam pertemuan kami dengan Fritra. Wah, pernahkah kamu mendengar? Komandan Firion, orang tua saya melompat dari tempat duduk mereka. Silahkan, jas Firion baik-baik saja untuk orang tua Arthur, jawabnya dengan lambaian tangan. Apakah itu serangannya? Saya kira, menilai dari ekspresinya yang gelisah. Bagus, kalau begitu, Firion mengangguk. Dan sudahkah kamu memberitahu orang tuamu? Orang tuaku yang memberitahuku. Alis Firion terangkat karena terkejut, tetapi dia hanya menghela nafas ketika memandang orang tuaku. Maka kamu pasti sudah mendengar apa yang terjadi pada mantan anggota parti kamu. Ayahku menanggapi dengan anggukan serius. Kau memiliki belasungkawa yang paling dalam, kakek Tess mengeluh. Beberapa prajurit yang ada di sana tiba di kastil tadi. Saya datang untuk menjemput Arthur, tetapi saya yakin setidaknya pemimpin tanduk kembar ada di sini. Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Petik 2. Setelah mengirim transmisi cepat ke Sylvie, bahwa kami akan berada di lantai bawah dan tinggal bersama Eli, kami berempat bergegas ke ruang teleportasi. Pintu-pintu besi menjulang yang melindungi ruang teleportasi dibiarkan terbuka ketika tentara, masih aus dari pertempuran, tersandung keluar dari gerbang yang bersinar di tengah ruangan, beberapa masih dengan senjata ditarik dan berdarah. Para penjaga berjejer di dinding seandainya ada orang selain tentara di Caten yang melewati portal ketika para pelayan dan perawat menunggu dengan kain kasa baru dan botol antiseptik dan salep untuk memberikan perawatan kepada para prajurit yang terluka parah. Melihat Helen lebih dulu, saya mendorong perhatian orang tua saya ke arahnya. Tak perlu dikatakan, dia dalam kondisi menyedihkan. Pelindung dadanya yang terbuat dari logam sudah retak-retak dengan hanya sepotong penahan bahunya yang masih melekat padanya. Armor kulit yang melindungi seluruh tubuh Helen memiliki luka di dalamnya, dilapisi dengan darah kering, tetapi ekspresinya bukan karena kelelahan atau kesakitan. Ada badai mengamuk di matanya saat dia berjalan menuruni platform dengan busur patah masih di tangan. Helen, ayahku memanggil. Orang tua saya segera bergegas menuju Helen. Ekspresi pemimpin tanduk kembar melembut saat melihat orang tuaku ketika dia menerima pelukan mereka. Meninggalkan Firion, yang masih dengan cemas menunggu tes berjalan melewati portal, aku berjalan menuju Helen. Aku senang kau selamat, kataku, memeluknya dengan lembut. Aku turut berduka atas apa yang terjadi pada Adam. Kalau saja aku tetap di sana bersama kalian. Jangan, Helen menghentikan saya. Tidak ada gunanya berpikir seperti itu. Apa yang terjadi, terjadi. Hal terbaik untuk dilakukan adalah fokus pada bagaimana kita akan membuat alakrian sialan dan hewan peliharaan mutan mereka membayar. Petik 2. Yang harus kamu fokuskan sekarang adalah istirahat, kata ibuku. Ayo, kami akan meminta perawat untuk melihatmu. Ibuku membimbing Helen, yang bersikeras bahwa dia baik-baik saja, dengan ayahku mengikuti di belakang mereka. Saya pikir mereka akan memberitahu Helen tentang rencana mereka untuk bergabung kembali dengan Twin Horns, tetapi saya tetap berada di kamar untuk menunggu tes kembali. Para prajurit yang melarikan diri telah berhasil mencapai salah satu gerbang teleportasi tersembunyi di dalam bis Glades, tetapi tanpa waktu untuk jumlah karyawan dan fakta bahwa gerombolan binatang buas mana mungkin masih menyergap mereka di luar ruang bawah tanah membuat saya khawatir semakin lama tes tidak melakukannya. Akan muncul. Tidak lebih dari beberapa menit yang bisa berlalu tetapi rasanya seperti keabadian ketika wajah-wajah yang tidak dikenal terhuyung keluar dari gerbang teleportasi. Akhirnya, wajah yang familiar muncul dari portal, bocah itu bernama Stannard. Dia memiliki beberapa lecet di tunik dan celana dan wajahnya berlepotan tanah, tetapi aku mengambil fakta bahwa tidak ada darah padanya sebagai tanda positif. Aku tidak ragu-ragu untuk berlari ke arahnya, menariknya ke samping hampir seketika saat dia keluar dari gerbang. Wow, apa yang? Di mana Tessia? Apakah dia bersamamu? Aku membombardir, mencengkeram lengannya rat-rat. Arthur Lewin, wajahnya memerah. Aduh, cengkeramanmu sedikit ketat. Petik 2. Aku segera melepaskan, tatapanku masih bergeser antara Stannard dan gerbang teleportasi kalau-kalau tes keluar. Maaf, Stannard. Saya mendengar tentang penyergapan di penjara bawah tanah. Di mana sisa tim Anda? Aku bertanya dengan tidak sabar.
Tingkat kebisingan di ruangan itu bertambah ketika lebih banyak tentara memenuhi daerah itu. Beberapa mengerang kesakitan sementara yang lain berbicara dengan penjaga dan mengisinya dengan apa yang telah terjadi. Mereka seharusnya ada di belakangku, jawabnya, melihat ke belakang. Itu terlalu gila. Kami harus terus berlari kalau mereka mengejar kami. Petik 2. Stannard menggigil ketika lututnya tertekuk. Aku meletakkan tangannya di atas pundakku dan membantunya ke sisi di mana dia bisa duduk dan bersandar di dinding. Melihat keadaan semua orang, Helen jelas-jelas mengecilkan keparahan serangan terhadap orang tua saya. Ketika aku berbelok ke kerumunan tentara, aku melihat anggota tim tes yang lain. Gadis bernama Caria itu menggendong bocah lelaki yang telah aku tandingi, Darvus. Kupikir, di punggungnya, kakinya menyeret ke tanah karena perbedaan tinggi badan mereka. Augmenter pendek dengan mudah membawa rekan satu timnya meskipun ada banyak luka di tubuhnya. Rambutnya yang coklat keriting mengamuk, berlumuran darah di ujungnya, dan baju besinya sudah compang camping. Bergegas kepada mereka, aku mengangkat Darvus yang tidak sadar dan mulai menggendongnya, Caria yang mengejutkan. Terima kasih, jawabnya dengan lemah lembut ketika aku membimbingnya ke Stannard. Saat aku menurunkan Darvus, augmenter berambut liar itu bangkit. Membiarkan erangan kesakitan, matanya yang sayu terfokus padaku. Begitu dia menyadari siapa yang dia tatap, matanya menyipit. Kamu, karena teknik berdarahmu itu, aku tidak bisa mengumpulkan mana untuk bertarung. Meskipun marah, suaranya keluar serak dan lemah. Maafkan saya benar-benar. Petik 2. Darvus tenggelam kembali ke dinding sebelum jatuh kembali ke pingsan, bergabung dengan Stannard yang sedang tidur. Aku mengambil kendi air dari pelayan yang lewat dan memberikannya pada Caria. Dia segera mengubur kepalanya di dalam wadah gelas, meneguk air sebelum memberikannya kembali padaku, benar-benar kosong. Caria, dengan lembut aku menggelengkan bahunya agar tidak tertidur. Aku perlu tahu apa yang terjadi pada Tessia. Mata Caria setengah tertutup ketika dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Dia akan berbicara ketika, sebaliknya, bibirnya melengkung menjadi seringai. Dia menunjuk ke belakangku, tanpa kata. Bingung, saya melihat ke belakang. Terlatih keluar dari portal, kotor, dengan pakaian compang camping, rambut mengamuk, baju besi penyok dan pecah-pecah, tetapi hidup dan utuh, adalah Tessia.